Udah gitu kata petugas gali kubur, udah ya turunin. Kita turunin nih. Pas begitu mau diturunin, itu liang kuburnya turun, geser, nyusut. Jalan tengahnya bagaimana? Akhirnya jenazahnya agak berdiri, agak nekuk kaki. Berarti jenazahnya ditekuk. Agak nekuk kaki. Lu pernah dapat informasi atau cerita nggak sih dari orang-orang atau mungkin bahkan lu sendiri yang denger semasa hidup ini almarhum itu orangnya seperti apa sih? Waktu itu lu menangani jenazah korban dari tsunami Banten ya bang? Iya betul. Jadi pada saat itu kejadian kalau nggak salah malam, gue didatengin sama ibu-ibu sama anak gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih pasukan antara malam kabarnya? Boleh komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang sultan-sultan boleh super thanks-nya di bawah kita udah aktifin. Jangan lupa diklik. Dan malam ini spesial kita datangin narasumber yang udah lama banget nih ceritanya nggak kita angkat di Lentera Malam. Karena malam ini narasumbernya itu berprofesi sebagai seorang pemandi jenazah sekaligus penggali kubur. Kita sapa dulu aja narasumbernya udah ada sebelah gua, ada Bang Putra. Bang Putra, apa kabar Bang Putra? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Putra, lu berprofesi sebagai seorang pemandi jenazah dan juga penggali kubur. Betul. Takut nggak? Dibilang takut enggak? Enggak ada rasa takut. Nggak. Enggak ada. Untuk awal-awal? Untuk awal-awal enggak ada takut. Nggak ada takut? Enggak ada. Kenapa tuh bisa nggak takut? Mungkin panggilan hati. Panggilan hati. Nah, oke, berarti ini kan panggilan hati ya. Boleh tahu alasan utama lu yang gue kan tadi baru tahu nih di bawah ternyata usia lu masih cukup muda nih. Iya betul. Alasan lu untuk menggeluti profesi ini tuh apa, Put? Alasannya sih memanusiakan manusia. Oke. Karena banyak manusia-manusia yang kurang melihat sisi baik ataupun buruk si jenazah. Oke. Maka dari itu gue punya hati, gue pengen memanusiakan manusia. Oke. Dan lu itu belajar dari mana dulu? Awalnya cuma ikut-ikut aja. Oke. Awalnya cuma ikut-ikut aja. Pertama nyobek-nyobekin kain kafan, sampai ujungnya ya benar-benar terjun. Oke, berarti lu learning by doing lah. Ibaratnya lu ikut bantuin dulu Ya, yang udah awalnya pernah seperti itu. senior-seniornya gitu ya. Lama-lama terbiasa dan bisa ngelakuin sendiri. Betul. Dan ini lu udah berapa tahun ngejalanin profesi ini? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun berarti. Nih, fakta yang menarik nih, Putra ini masih umur 22 tahun. Jadi, lu mulai profesi lu ini dari umur 15 tahun. Umur 15. Ini profesi yang cukup mulia dan jarang dilirik nih sama anak-anak zaman sekarang. Karena Betul. kan anak-anak zaman sekarang ya, kita nggak menutup mata lah. Memang kebanyakan menghabiskan waktunya di gadgetnya. Apalagi Betul, di betul. usia-usia lu ini, Gen Z masuknya ya? Iya. Gen Z apalagi nih. Dan berkaca dari cerita-cerita Lentera Malam sebelumnya tentang pemandi jenazah ataupun penggali kubur, itu sering banget banyak pro kontra yang menyebutkan kita nggak boleh menceritakan aib seseorang di podcast ini. Tapi di sini gue disclaimer nih, jadi malam ini itu untuk namanya semua kita samarkan dan lokasi kejadian pun kita usahakan kita samarkan. Itu tujuannya supaya cerita malam ini itu bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Bukan untuk sekedar membongkar aib. Karena kalau kita nggak tahu apa sebab akibatnya kan kita juga nggak tahu. Ini Betul. hikmah mana yang mau kita ambil gitu. Makanya harus diceritain sebab dan akibatnya. Ingat, bukan untuk membuka-buka aib. Nah, ini kan kita sempat ngobrol kalau lu udah cukup banyak lah menangani jenazah-jenazah selama lu menjalani profesi ini. Dan malam ini lu kan mau ceritain tentang pengalaman lu ketika bertemu dengan hal horor kan? Karena ya gue tau lah pasti nggak setiap kali lu ngurusin jenazah itu ada horornya. Iya, betul. Dan malam ini lu mau cerita yang mana itu? Ada 2 sih. Yang pertama jenazah supir angkot. Yang kedua itu tsunami di Banten.
Oke, ini menarik banget nih. Nanti buat pasukan Lentera Malam yang mau cerita lengkapnya harus simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Putra yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan sekali lagi jangan lupa nih buat yang para sultan-sultan, jangan lupa diklik super thanks-nya. Oke, Bang Putra udah siap cerita nih malam ini nih? Udah siap banget. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi waktu itu pagi sekitar jam 8 gue dapet telepon ada salah satu warga yang meninggal. Gue prepare, gue siap-siap. Gue datang nih ke rumah duka. Gue datang ke rumah duka, gue ngeliat itu langsung gue ukur jenazahnya karena untuk kain kafannya. Setelah gue ukur, gue pulang lagi. Gue ngambil kain kafannya, menyediakan untuk mandi, untuk kain kafan. Setelah itu gue datang lagi nih. Pihak keluarga minta jam 10 untuk dimakamkan. Oke, setelah itu jam 9 pagi gue bilang sama pihak keluarga kalau emang udah nggak ada yang ditunggu, yuk kita mandiin aja jenazahnya. Akhirnya pihak keluarga setuju nih. Pihak keluarga setuju semua karena nggak ada yang ditunggu. Akhirnya kita mandikan jenazahnya. Gue masuk duluan nih ke tempat pemandian jenazah. Gue ngebelakangin keranda itu. Gue pakai sarung tangan sambil gue ngeliat air. Pas begitu gue menghadap ke tempat pemandian jenazah, gue kaget. Kok ada kasur sama jenazahnya? Maksudnya gimana nih kasur sama jenazah itu? Kasur sama jenazah, seharusnya itu kan jenazahnya aja yang digotong. Iya. Yang ditaruh. Tapi ini enggak, ini sama kasur. Sama kasur-kasurnya diangkat? Sama kasur-kasurnya diangkat. Oke. Gue bilang, kenapa sama kasur-kasurnya? Jenazahnya aja. Nggak bisa bang. Soalnya ada kotoran. Kotoran apa? Jenazahnya ngeluarin kotoran banyak. Oke. Pas begitu gue lihat dari bawah, ternyata jenazahnya benar ngeluarin kotoran. Oke. Itu kotorannya udah nyampe mata kaki. Dari anusnya? Iya. Kira gue bilang, ya udah panggil orang banyak. Gimana ceritanya? Kita harus si jenazah ini posisinya tepat. Kasurnya buang. Udah, jenazahnya aja. Nggak usah sama kasur-kasurnya. Akhirnya jenazahnya diangkat lagi, kasurnya dibuang. Kasurnya dibuang udah. Kita mulai mandi ini. Nggak ada keganjalan sedikit pun, kita mulai mandiin. Selesai dimandiin, dicebokin sama ibunya, jenazah kita miringin nih ke kanan. Ketika jenazah kita miringin ke kanan, itu bang, darah keluar dari kuping sebelah kiri. Ke kanan, berarti di sini keluarnya? Keluarnya di atas. Ya. Yang di bawah nggak ada darah. Normal aja, normal. Saya pegang juga normal. Adanya di sebelah kiri. Banyak banget, banyak. Kita bersihin nih. Bagian atas kita bersihin. Kita balik lagi sebelah kiri. Itu yang keluar dari sebelah kanan. Deres banget. Deres. Keluar dari sebelah kanan. Kita bersihin lagi. Kita ulang-ulang lagi. Kita balik lagi. Sama juga, begitu juga. Ketika dibalikin di sebelah kanan, keluar dari kiri. Kita balikin lagi ke kiri, keluar dari kanan. Akhirnya darahnya udah nggak keluar. Kita lap semuanya. Kita mandiin lagi. Udah gitu, kita kasih wudu. Setelah kita kasih wudu, tiba sampai penyiraman terakhir khusus untuk keluarga. Jadi si jenazah ini saya kasih anduk. Saya lap, kering. Posisinya benar-benar kering. Saya taruh lagi kain di atasnya supaya nutupin tubuhnya.
Pas begitu keluarganya mau nyiram, itu keluar darah dari bagian dada. Tapi nggak ada luka. Nggak ada luka. Nggak ada luka. Bolongan pun nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke. Keluar darah banyak dari bagian dada, dari bagian depan. Kita bersihin lagi, kita tunda penyiraman terakhir, kita bersihin sampai benar-benar bersih. Sampai akhirnya bersih, kita angkat nih jenazah untuk dikafanin. Tapi beda tempat karena posisi rumahnya kecil, akhirnya kita kafanin di rumah tetangganya, Oke. di depan rumahnya. Setelah itu, saya nyiapin kain kafannya dulu nih. Ini posisi jenazah masih di tempat pemandian. Saya nyiapin kain kafan bareng sama Ali. Saya bilang, Li, ayo bantuin gua buat nyiapin kain kafan. Kita gelar nih dari mulai tali kafannya, terus kain 3 lapisnya, berikut baju, celana, kain sarung, sorbannya, wangi-wangiannya. Setelah itu, Li, bilangin jenazah udah angkat, udah siap nih. Diangkat nih jenazah. Diangkat jenazah, ditaruh di atas kain kafan itu. Semua normal-normal aja, nggak ada apa-apa. Pas begitu di kain kafan 3 helai, itu kain kafannya hilang 1. 3 helai itu yang buat ngikatnya? 3 helai kain kafan, 3 helai lembar. Oh, 3 helai. Karena itu buat double-doublenya? Iya. Oke. Hilang 1? Hilang 1. Nggak ada. Li, ini kemana satunya lagi? Nggak tahu. Bukannya tadi udah 3? Iya tadi 3 bang. Kok ini cuman ada 2, nggak ada 1 lagi, kemana? Ali aja bingung. Saya sama Ali main tatap-tatapan. Udah gitu, ambil lagi nih kain kafan. Pulang Li, ambil lagi kain kafan. Karena kan nggak ada sisa. Setelah Ali kembali lagi, diangkat nih jenazah. Diangkat jenazah, kita gelar lagi kain kafan. Untuk menyempurnakan yang 3 ini. Iya. Selesai. Tinggal tali pocongnya nih, tali kain kafannya. Itu tali kain kafannya dari ujung kepala sampai ujung bagian dengkul ada. Tapi bagian kaki nggak ada. Udah digelar juga, nggak mungkin lupa, masa lupa. Semua udah disiapin, tapi nggak ada 1. Saya debat lagi sama Ali, Li, kemana nih 1 lagi kok kagak ada? Kata Ali, tadi udah saya taruh bang. Lah kemana nih Li? 1 lagi Li? Ya kagak tahu saya juga. Tadi aja yang 1 aja gede hilang, apalagi ini yang kecil, kata Ali. Ya udah nggak apa-apa, bungkus aja. Nah, sambil saya bilang sama Ali, Li, ini gua kagak bisa ngikat ini tali pocong. Ntar daripada kita ikat ada lagi keganjalan, mendingan ntar aja gua ikat di sana dah, gua bikin di pemakaman. Di dekat kubur. Akhirnya di atas makam. Oke. Akhirnya udah. Ya udah bang, udah rapi, udah. Kita kasih tahu buat keluarganya bahwa si jenazah udah rapi nih. Setelah udah rapi, kita gotong ke masjid. Nggak ada keganjalan. Selesai kita gotong dari masjid, kita mau gotong ke pemakaman. Itu kira-kira ada setengah kilo atau 1 kilo lah. Ya taruh setengah kilo. Itu selama perjalanan dari masjid ke pemakaman, itu keranda jenazah jalan zigzag. Enggak lurus. Karena? Ya nggak tahu, mungkin katanya berat. Oke. Nggak tahu. Itu zigzag. Yang gotong aja bukan 9 orang. Lebih dari 9 orang yang gotong. Ramai padahal ya. Kan biasanya 6 yang gotong. Iya. Ini lebih dari 9 yang gotong. Itu jalan zigzag. Parah, zigzag parah. Dari bahu sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Lanjut lagi ke kiri, lanjut lagi ke kanan. Bahu jalan, pinggir bahu jalan. Pinggir jalan. Kanan kiri. Iya. Udah gitu, sampai nih ke pemakaman. Pas begitu sampai ke pemakaman, buka kurung batangnya. Nah tali pocong yang tadi yang saya belum ikat, saya taruh nih, nggak saya ikat, saya taruh. Karena menurut saya lama lah. Udah saya taruh aja di bagian kaki. Udah gitu kata petugas gali kubur,
Udah ya turunin. Turunin. Kita turunin nih. Pas begitu mau diturunin, itu liang kuburnya turun, geser, nyusut, menyempit sampai sebagian dengkul. Itu jenazah belum sempat masuk, belum. Itu udah menyempit. Kata tukang gali kubur, selama bertahun-tahun ngegali kubur, ini baru pertama kali ngalamin nih kejadian gini. Tukang gali kuburnya debat sama keluarga. Salah ngukur kali katanya. Kata tukang gali kuburnya, masa iya salah ngukur? Kalau emang salah ngukur mah bukan kejadian 1 kali 2 kali, udah sering kalau salah ngukur. Tapi kan ini enggak. Ini fatal. Maksudnya jauhnya beda sampai sedengkul. Dan jenazah kita taruh lagi di kurung batang. Digali lagi nih. Digali. Udah pas diukur jenazahnya, diukur liang lahatnya, pas muat masuk. Pas begitu mau diturunin lagi, enggak masuk, nyempit lagi, sedengkul lagi. Wah, jauh banget ya? Jauh, nyempit sedengkul. Ya kalau sejengkal atau berapa senti masuk akal. Iya. Ini nyempit sedengkul. Sampai sedengkul ya? Sedengkul. Oke. Udah gitu, akhirnya kata pihak keluarga, udah gali aja ulang. Nah kata tukang gali kubur, kalau kita gali ulang, belum tentu kita bisa dapat lubang yang kayak begini nih, yang udah jadi. Udah kita ambil jalan tengahnya aja. Jalan tengahnya bagaimana? Akhirnya jenazahnya agak berdiri, agak nekuk kakinya. Berarti jenazahnya ditekuk? Agak nekuk ke atas. Jadi posisi dinding bagian kaki yang seharusnya jenazah normal seperti ini nggak agak berdiri kakinya. Kan kalau nekuk beda lagi, nekuk kan gini. Ini agak berdiri. Itu pun bisa posisi seperti ini dipaksa. Dipaksa. Karena badan pun udah kaku biasanya jenazah. Karena ya posisi badan jenazahnya udah kaku, udah gitu kan liang lahatnya juga kan nggak bisa diperbesar lagi. Iya. Ya, akhirnya dipaksa sampai posisinya seperti ini, kaki agak ke atas. Udah sampai kubur selesai, nggak tahu kenapa yang nyelawat sama yang ngebantuin sampai ke petugas gali kubur sakit. Semua sakit. Bukan cuma 1-2 orang, tapi rata-rata yang hadir dari prosesi nyelawat, terus ngaji segala macem, sewaktu jenazah belum dikubur, sakit. Sampai yang gali kubur. Sakitnya sakit apa? Ya sakit aja. Demam gitu. Demam, panas, badan gak enak, meriang. Itu bukan sehari 2 hari, seminggu. Bahkan ada yang lebih dari seminggu. Udah sampai situ, semua badan pada sakit sampai di malam pertama. Saya nggak ngerasain apa-apa karena pada waktu itu saya sakit, jadi nggak ngikut ngaji. Malam pertama, nah si supir angkot ini teman-temannya datang nih nyelawat, ngaji tajiyah, saya itu pulang. Nah setelah pulang, ini teman-temannya ini ngelihat si jenazah ada di tempat lokasi dia kecelakaan. Pulang dari rumah itu, ngelihat ke lokasi di mana dia kecelakaan. Nggak sampai di situ, bahkan di tongkrongannya aja teman-temannya ngelihat dia bawa mobil angkot, narik. Seperti biasa saat itu. Seperti biasanya, narik. Udah gitu, itu teror pocong supir angkot ini sampai 15 hari. 15 hari? Sampai 15 hari. Kita nggak tahu sebab musababnya apa, pokoknya sampai 15 hari teman-temannya itu dapat teror dari supir angkot. Lu sendiri ngalamin gak? Gua nggak ngalamin karena gue sakit waktu itu. Jadi gua nggak datang ngaji, gua nggak datang untuk nyelawat lagi, tajiyah lagi nggak.
Lu cuma terakhir ketemu pas pemakaman Udah aja. dari mandiin sampai ngapanin pemakaman udah. Setelah itu gue sakit menjoprak. Ini seperti yang di awal tadi gue disclaimer kepada kalian kalau cerita malam ini Mas Putra itu untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua, bukan untuk membuka aib, karena di agama Islam kan memang benar Betul. kita tidak boleh membongkar aib seseorang Seseorang. yang sudah meninggal, tapi ini kita jadikan pelajaran, makanya kita samarkan namanya dan semoga kalian semua bisa menerima atau memetik hikmah yang diceritakan malam ini. Dan ini pertanyaan berikutnya nih Mas Putra yang pengen gue tanya, ini cukup sensitif nih. Lu boleh jawab boleh enggak? Gue mau nanya nih Mas Putra, ini kan dari pemandian jenazah udah cukup ada kendala sampai ke penguburannya nih Mas Putra ya. Betul. Lu pernah dapat informasi atau cerita nggak sih dari orang-orang atau mungkin bahkan lu sendiri yang denger semasa hidup ini almarhum itu orangnya seperti apa sih? Semasa hidup bukan gua nanya sama orang-orang ya, gue juga sendiri tahu gitu. Semasa hidupnya si almarhum ini jauh dari kata baik lah. Tukang minum, ya judi segala macamnya. Pokoknya jauh dari kata baik. Tapi kita nggak tahu lagi Iya. kebaikan apa yang dia buat karena Iya. kita nggak tahu. Betul. Jadi Mas Putra cuma menginformasikan apa yang dilihat selama ini aja. Betul. Kita semua nggak tahu, mungkin dia di belakang itu juga Iya. seling bersedekah atau gimana, itu juga Betul. nggak ada yang tahu ya. Betul. Dan kita nggak ngarahnya ke situ, kita cuma pengen teman-teman juga harus ngambil hikmahnya nih. Ternyata kan kalau dosa itu ya berefek juga sampai kalian mati itu. Betul. Sebelum di akhirat di mati pun udah ada kendala macam-macam seperti yang dialamin sama si supir angkot ini. Oke Bang Putra, kita lanjut aja ke cerita kedua, di mana waktu itu lu menangani jenazah korban dari tsunami Banten ya Bang? Iya betul. Jadi pada saat itu kejadian kalau nggak salah malam, kejadian malam, belum dapat informasi bahwa ada salah satu warga di perkampungan gue itu yang kena. Pagi baru dapat informasi, katanya ada warga meninggal beberapa orang dan yang selamat beberapa orang dan kritis beberapa orang. Setelah itu gue dapet informasi tersebut, gue di calling sama pihak keluarga untuk menyambut kedatangan jenazah. Setelah itu jenazah yang pertama ini yang datang jenazah ibu dan anak. Anaknya itu usia 16 tahun lah. Suaminya ini kritis. Oke, masih hidup lah ya suaminya. Suaminya selamat, kritis. Jenazah ini, jenazah ibu dan anaknya ini dimakamin nih. Dimakamin di satu liang kubur yang sama. Posisi ibunya di bawah, posisi anaknya di atas. Setelah itu, karena agak bosen juga, pusing juga menanganin jenazah daripada korban tsunami Banten ini, akhirnya gue memutuskan untuk liburan ke daerah puncak. Gue nyampe malamnya itu gue didatengin sama ibu-ibu sama anak gadis. Tapi gue nggak tahu ini siapa. Iya. Ibu-ibu itu datang sama anaknya bilang, pulang, jangan di sini aja. Itu ada yang minta tolong. Pulang gimana? Orang saya baru sampai kok disuruh pulang gitu. Ya udah pulang aja. Teman saya bilang, lu ngobrol sama siapa? Itu ada ibu-ibu sama anak muda nyuruh gua pulang, orang gua baru sampai. Gitu. Orang kagak ada siapa-siapa. Terus gua langsung ditarik ke dalam. Udah nggak ada siapa-siapa di luar, nggak ada ibu-ibu, nggak ada anak muda. Karena posisinya malam kan. Iya. Selang 5 menit gue dapet telepon ngasih kabar bahwa suami dari si ibu sama anaknya yang meninggal duluan ini ikut meninggal. Nyusul lah ibarat katanya. Akhirnya meninggal si suami itu. Iya. Yang tadinya kritis akhirnya meninggal. Gue bilang kagak bisa pulang, posisinya jauh. Udah cari aja yang mandiin yang lain. Iya. Kan ada ustadz yang lain gitu, mandiin aja, gak apa-apa gitu.
posisinya gue jauh gitu. Udah gitu baru sampai, capek lah. Udah gitu tetap nih maksa nyuruh pulang. Akhirnya subuh gue pulang dari puncak, turun. Begitu nyampe pagi, gue mandiin, selesai gue mandiin, gue kafanin, kita kubur di samping makam si ibunya. Nah setelah selesai gue nguburin si almarhum ini di samping makam ibunya sama anaknya, gue baru ingat sesuatu waktu malam-malam di puncak. Gue baru ingat, jangan-jangan yang datang waktu malam itu di puncak si ibu sama anaknya buat minta tolong mandiin jenazah suami. Karena pada saat itu gue nggak tahu nih si ibu sama si anaknya ini postur tubuhnya itu udah beda, udah agak bengkak. Jadi gue nggak tahu siapa yang datang itu, gue nggak tahu. Dan lu juga nggak ngenalin wajahnya karena yang mandiin pun bukan gue yang mandiin. Karena yang mandiin perempuan. Harus perempuan yang mandiin. Laki-laki. Bisa jadi. Iya. Makanya itu dia, gue baru ngeh setelah gue nguburin. Apa jangan-jangan yang datang ke puncak itu ibu sama anaknya ini? Karena teman lu yang masih di puncak pun nggak ngelihat sosok. Nggak ngelihat sosok. Sama anak itu. Yang ngelihat sosoknya ya gua, karena dia waktu itu ada di dalam. Dia ngelihat gua lagi ngobrol berbincang, mulut gua kumat kamit, ya dia nyamperin gua. Lu ngobrol sama siapa? Terus gua bilang ada ibu-ibu sama anak muda nyuruh gua pulang. Padahal baru sampai. Nah setelah kejadian dari nguburin itu, malamnya sekitar jam 2:30, 3. Pintu rumah gue diketok. Gue bilang kalau misalkan 3 kali ngetok itu manusia. Kalau misalkan 2 kali ngetok itu berarti bukan manusia. Karena kejadian yang gue alamin seringkali gue dapat teror kejadian-kejadian seperti itu selama memandikan jenazah, ngegali kuburan itu seperti itu. Berarti sebelum-sebelumnya udah pernah? Udah pernah. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan yang ngetok 3 kali, lebih dari 3 kali itu manusia. Kalau cuma 2 kali doang berarti bukan manusia. Ketok lagi 2 kali lagi. Gue bilang ini mah bukan manusia, ngapain ngetok? Gue buka nih pintu, gue penasaran. Gue beraniin diri. Pas begitu gue buka pintu, ternyata di depan gue itu udah ada sosok ibu, bapak, sama anaknya. Posisi bapaknya lagi duduk. Karena pada saat menjadi korban tsunami Banten, si bapaknya itu kakinya patah. Kritis dengan kondisi kaki patah. Dan gue baru tahu kejadian kaki patah itu setelah gue nguburin. Kakinya patah. Datang ke rumah gue malam 2:30, nggak ngomong apa-apa, cuma senyum aja. Ya mungkin mau ngucapin terima kasih atau apa gitu. Udah diurusin, udah dibantuin gitu. Gue juga nggak tahu. Dan gue nggak ada hawa takut sekalipun, nggak ada. Karena gue yakin pas itu nggak takut. Nggak takut. Cuman merinding mah iya, cuman nggak takut. Iya. Karena gue yakin setelah ini nggak bakal ada lagi si ibu, anak sama si bapak ini nggak ada. Perjumpaan terakhir gue sama mereka itu ya di situ. Kenapa lu bisa berpendapat seperti itu? Ya karena dari kejadian-kejadian sebelumnya itu udah selalu kayak gitu. Kalau ada yang muncul, udah nggak bakal ada lagi. Terkecuali ya ada yang nitip pesan atau apa gitu. Itu pasti bakal muncul. Nitip pesan? Ada juga yang nitip pesan. Pas begitu gue tahu dia datang, gue buka pintu ngeliat dia senyum. Satu keluarga ini senyum ke gue senyum balik. Gue bilang ya udah cukup sampai di sini dah. Akhirnya gue tutup pintu. Setelah itu udah nggak ada kejadian lagi. Tadi lu sempet nyebut nitip pesan, Put. Berarti lu pernah beberapa kali
orang yang lu kuburkan atau lu mandiin seperti menitipkan pesan ke lu. Boleh satu nggak pesan yang cukup menarik yang pernah lu dengar dari jenazah atau orang-orang itu yang sudah meninggal atau korinnya bisa kita sebut gitu? Oke, ada sih. Jadi waktu itu sebelum meninggal ini, karena temen nyokap ya, temen nyokap. Sebelum meninggal ini, seminggu sebelum meninggal, si almarhumah ini main ke rumah nih. Main ke rumah. Setelah itu, di hari ketujuh selesai main ke rumah sakit. Sakit, dilarikan ke rumah sakit. Dilarikan ke rumah sakit, terus dirujuk. Dirujuk, dinyatakan meninggal. Karena posisi rumahnya sempit, gue inisiatif taruh jenazah di rumah gue aja nih. Kan karena sempit ya kan, kasihan juga gitu, harus beres-beres. Udah gitu kan keluarga intinya sedikit lah gitu. Udah gitu, gue udah nyiapin nih di rumah gue kasur, segala macam kain. Cuman karena beliau ngontrak, kata yang punya kontrakan gini, udah taruh aja di rumahnya. Biar kayak gimana pun sempit leganya itu rumahnya, kontrakannya. Akhirnya ya udah, gue dengan lega hati menerima keputusan yang punya kontrakan juga. Akhirnya jenazah ditaruh di rumahnya. Sebelum jenazah datang ke kontrakan nih, gue ke rumah sakit, inisiatif nih, gue bawain kain. Karena kan biasanya kalau dari rumah sakit itu kan nggak dibukain bajunya nih, jadi kita harus bukain lagi di rumah kan, ribet lah. Jadi gue inisiatif buat suaminya itu ngebukain baju, bukain celana gitu kan, ganti sama kain. Jadi pulang ke rumah itu udah dalam keadaan bersih lah gitu, tanpa harus gunting baju segala macam. Setelah kejadian dari rumah sakit, si jenazah sampai dimandikan sama petugasnya yang perempuan, karena kan gue nggak ikut mandiin perempuan. Setelah itu dikafanin, disolatin, dikubur. Nggak ada kendala apa-apa. Setelah itu juga gue sakit. Gue yang benar-benar nggak bisa bangun, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Emak gue bilang, titirah dulu dah. Apa tuh titirah? Titirah itu kalau bahasa orang zaman dulu itu singgah dulu, nginep dulu di mana kayak gitu. Titirah dulu dah, kata nyokap. Akhirnya gue disuruh titirah, cuman gue kagak mau nih. Gue tetap kekeh tidur di kamar itu. Akhirnya gue ngerasa badan gue nggak enak banget. Gue minta air nih sama tukang urut bayi, dianterin sama temen. Kata tukang urut bayi, ini mah di kamar lu ada sosok perempuan. Ya gue bingung, gue juga kagak tahu sosok perempuan apaan. Perempuan dari mana mak? Gitu kan manggilnya emak. Ada pokoknya sosok perempuan. Ini si emak nggak ngejelasin. Pulang gue dari ngambil air, tetap gue nggak bisa tidur. Jam 11:30 gue ngantuk banget, ngantuk. Biasanya nggak bisa tidur, itu ngantuk banget. Nggak tahu kenapa gue tidur nih. Gue tidur, itu gue ngerasa angin kenceng banget di kamar. Di dalam kamar? Di dalam kamar, angin kenceng banget angin. Gue di kamar gue tuh ada pintu, tapi pintunya nggak gue tutup, tapi hordengnya aja. Terus abis ketemu pintu, di sebelah sini jarak 3 meter, 4 meter ketemu jendela yang bisa nembus ke belakang. Itu ada hordengnya juga. Logikanya kalau misalkan itu angin gede, nyapu hordeng, ini dua-duanya ke satu arah, ke sebelah sana. Yeah. Ini enggak, berbalik arah. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Jadi ujung hordeng nih, ketemu ujung nih nyatu gini. Begitu posisinya. Pas begitu gua lihat di sela-sela hordeng gua kebelah, itu ada sosok perempuan. Pakai baju hitam, mukanya hitam, rambutnya segini, gimbal. Itu tangannya begini ke gua. Tangannya ke gua begini. Gua tidur. Gua bangun, gua tidur lagi. Gua lihat lagi, makin deket.
sambil tangannya begini. Gue tutupan lagi pakai selimut. Gue lihat lagi, itu perempuan udah ada di samping kepala gue. Lu bayangin posisinya rambut gimbal segini, mukanya hitam gak kelihatan, pakai bajunya hitam, tangannya kayak gini. Itu posisi tangannya ada di depan muka gue. Kata-kata yang gue dengar itu cuman sini, sini, sini. Gue nggak dengar kata-kata lain. Cuma sini, sini, sini. Abis itu gue sakit 2 minggu. Pas gue sakit 2 minggu, gue nyuruh mak gue buat nyamperin tukang urut yang kemarin. Si emak ini. Si emak itu. Si emak nyampe nih ke rumah. Pas begitu si emak nyampe ke rumah, itu si emak nangis. Si emak langsung kesurupan. Posisi siang. Si emak langsung kesurupan. Langsung megang pundak gua. Kata si emak, jangan takut. Jangan takut. Saya cuma mau nitip pesan. Kata kayak gitu. Iya, gua komunikasi. Mau nitip pesan apa emangnya? Kalau mau nitip pesan secara baik-baik, jangan dibikin sakit. Jangan dibikin kayak begini. Habis itu, ini si emak ngomong nih. Ya si emak yang kesurupan ini ngomong. Dia cuma nitip pesen, tolong bilangin anak-anak saya suruh pada ngaji. Yang gua tahu, dari habis emaknya dikubur, kedua anak itu dibeliin laptop sama HP sama bapaknya. Jadi nih anak lupa buat ngajiin orang tuanya. Akhirnya orang tuanya nggak bisa komunikasi sama yang lain, nitip pesen lah ke gua, datang ke gua. Dengan cara, ya, jadi selama dari dia dikubur sampai 3 minggu di rumah, itu ada di rumah. Cuman gua baru ngelihat itu pas kejadian gua minta air sama si emak. Setelah si emaknya pulang, itu dia masih ada. Malamnya dia nongol lagi, beat lagi. Ngelambein tangan lagi. Sampai akhirnya gue negor anaknya nih. Karena menurut gue punya badan udah gak enak banget. Lu sampaikan lah pesannya. Iya, akhirnya gue sampein pesan. Lu emang bener kagak ngaji. Lu hajiin mak lu kasihan. Mak lu lagi nangis baeno. Cuman beberapa orang berpendapat, ya kata orang kalau udah mati mah udah nggak perlu ngajiin apa segala macem kayak gitu kan. Iya. Akhirnya ya lu kalau lu nggak percaya, lu boleh tanya emak gua. Itu juga, nih gua sakit juga karena emak lu datang ke rumah gua nitip pesan. Akhirnya nih anak dengar omongan gua, nih berdua ngaji. Nih anak berdua ngaji, langsung dari situ stop. Nggak ada lagi kejadian angin gede, nggak ada lagi kejadian yang aneh-aneh. Si emaknya ada di rumah. Itu kejadian yang paling gue ingat. Serem juga ya. Karena baru pertama kali sedekat itu dinampakin sejelas-jelasnya dinampakin, ya itu. Ini kejadiannya berarti sebelum si supir angkot dan yang tsunami Bandung tadi. Jauh sebelum itu, jauh sebelum banget. Itu. Jauh. Oke Put, ini kan cerita dari lu serem-serem banget nih. Dari yang tadi supir angkot, yang korban tsunami, sampai yang tadi, itu tetangga lu ya mungkin ya? Iya. Deket lah rumahnya dari lu. 4 rumah. 4 rumah. Itu datang ke lu langsung untuk nitip pesan. Ada keinginan gak sih lu untuk berhenti jadi pemandi jenazah atau penggali kubur gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Berarti lu ke depan kemungkinan masih, insya Allah masih bisa konsisten dengan profesi lu ini ya? Masih terus. Susah gak sih jadi penggali kubur? Lebih susah jadi tukang gali kubur daripada tukang gali sumur.
Kenapa jadi sumur, Bud? Ya karena kalau kita gali kubur itu kan sesuai amal kebaikan seseorang semasa hidup di dunia. Oke. Jadi ada bahasa tanah yang keras, ada bahasa tanah yang gampang. Ketika kita gali kubur itu ya semasa hidup manusia. Oh, itu udah umum tuh di bahasa itu di kalangan penggali kubur tuh udah umum Itu tuh. udah umum. Tanah keras, Tanah gampang. keras, tanah mudah. Ini mah gampang banget digalinya. Ya itu kan kita balik lagi ke masa hidup seseorang. Iya. Bagaimana? Ya sekarang kalau misalkan kita gali sumur itu nggak ada yang ngelihat siapa di balik yang Iya. punya tanah ini, siapa, nggak ada. Iya. Berpengaruh banget ya sama tanah itu menggali kubur tuh. Ibaratnya sering lah ngobrol-ngobrol tentang, wah tadi Iya. gue abis ini susah nih. Berpengaruh. Bahkan udah jadi perbincangan umum. Iya. Setiap kali ada yang dikubur, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu udah jadi perbincangan umum di kalangan tukang gali kubur ya. Iya. Nah, mungkin gue pengen nanya nih, Put. Susah senangnya atau suka dukanya dari lu menjalani profesi sebagai penggali kubur dan pemandi jenazah di usia lu muda ini apa sih? Ya suka dukanya itu ya banyak sih. Ya, cuman dukanya juga lebih banyak. Karena pada saat tanah itu udah jadi, ya, terutama gue harus jadi alat apa ngukur jenazah itu selagi jenazah belum sampai. Gimana tuh maksudnya ngukur gimana tuh? Ya jadi gue tiduran Buat nyoba buat nih. nyoba jadi bahan percobaan. Iya. Gue tiduran di apa namanya di makam itu. Nah pernah sekali waktu itu gue mantatin kiblat nih. Oke, berarti lu ngebelakangin kiblat Gue lah ya? ngebelakangin kiblat. Oke, gimana tuh? Yang seharusnya pala gue madep ke tanah, nyium ke tanah, ini enggak. Gimana caranya gue supaya muka nggak kotor? Gue balik arah. Ke lawan arahnya. Lawan arah. Nggak tahu kenapa, itu tanah yang dari belakang turun. Keuruk, bener-bener keuruk. Kekubur, nggak kelihatan. Yang nggak semua sampai atas. Iya, cuma sebagian tanah lah sebagian gitu. Tanah keuruk, bener-bener keuruk. Diketawain dong jadinya dong. Iya, jadi bahan ketawaan, jadi bahan edekan. Karena lu udah cukup lama menjalani profesi ini dari ikut-ikutan ya, ibaratnya nyoba-nyoba bantu-bantu sampai akhirnya nyemplung sendiri langsung, gitu. Ya. Langsung nyemplung sendiri lagi. Nah, ada nggak sih mungkin efek gitu dari lu menjalani profesi ini ke keluarga lu tuh apa gitu, ada nggak sih, Put? Iya, efeknya ya paling sakit. Oh ya kayak tadi tuh ya. Iya. Kalau sakit mungkin keluarga ada juga yang kena sakit gitu. Ke keluarga ada juga. Sakit, meriang, terus juga ya kadang yang suka datang ke rumah ini yang habis diurusin. Entah yang nangis, entah yang ngetok pintu, entah itu yang jalan di tangga, entah itu yang bagian nyapu gitu. Ya cuman karena udah biasa jadi ya udah diemin aja. Jangan diladenin. Bahkan salah satunya waktu itu gue lagi ngubur nih. Gue masih ada di pemakaman. Nah terus istri gue itu di rumah lagi tidur. Ada ngetok pintu, tok, dibukain nih pintu. Ada putranya, nggak ada, lagi di kuburan gitu. Oh lagi di kuburan. Ya udah, nanti bilangin makasih ya. Gitu. Makasih apa? Dibilangin aja makasih. Pas begitu gue pulang dari kuburan, bini gue ngomong nih, tadi ada yang datang. Gitu. Siapa? Nggak tahu namanya siapa. Ciri-cirinya? Ya ciri-cirinya disebutin tuh sama bini gua. Kata gua kok sama kayak yang dipakai sehari-hari sama jenazah yang baru gua kubur nih. Kan lu kenal orangnya? Kenal deket, cuman beda blok doang. Gua bilang kok ciri-cirinya sama? Iya. Emang ngomong apaan? Cuman ngomong makasih doang. Terus bini gua nanya, makasih apa? Katanya makasih doang. Gue penasaran nih siapa nih yang datang. Gue kasih unjuk fotonya. Yang ini bukan orangnya. Iya yang ini. Bini gue kagak tahu kalau orang ini udah meninggal. Pada saat gue di kuburan itu orang datang ke rumah. Itu kejadian siang.
Lu di kuburan lagi ngurusin jenazah siapa? Itu dia yang tadi datang, Jenazahnya dia. yang lagi datang. Lu lagi ngurusin jenazah dia di kuburan, dia datang ke rumah. Dianya lu. datang ke rumah. Ngucapin terima kasih. Ngucapin terima kasih. Anjir, gila. Wah, anjir. Berarti efeknya ke keluarga lu selain setelah lu abis nguburin biasanya ada aja yang sakit gitu, Ada aja. sampai yang istri lu pun pernah disamperin gitu. Iya. Mungkin sama korinnya ya bisa kita Betul. bilang ya. Nah, mungkin ini karena udah cukup panjang podcastnya nih Put ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih dan ini bisa jadi ya, informasi atau sekedar insight lah buat teman-teman yang belum tahu. Gue pengen tahu sih prosesi pemandian jenazah itu dari awal itu apa aja sih? Ibadah kayak wudhu dulu atau apa gitu? Mungkin buat informasi tambahan gitu. Nah, setelah si jenazah ini dibaringkan di tempat pemandian, itu terlebih dahulu dibersihin kotoran-kotorannya. Pakai sabun tuh. Iya, pakai sabun. Bersihin. Setelah dibersihin, kita baring kanan, baring kiri. Kita buang kotoran. Si jenazah ini agak kita kasih duduk. Kita buang kotorannya. Setelah kita rasa bersih, nggak ada kotoran, baru kita sucikan dengan wudu. Oke. Setelah kita sucikan dengan wudu, ya itu ada prosesi penyiraman terakhir buat keluarga. Oh, keluarga yang melakukan. Iya. Oke. Dan pada saat pemandian juga dari awal keluarga boleh ikut mandiin. boleh ikut gitu. Cuman yang muhrim aja. Ya. Yang nggak muhrim nggak boleh gitu. Nah, penyiraman terakhir khusus keluarga itu yang pakai kembang, wangian gitu. Oke. Setelah itu udah dibawa ke depan. Setelah itu ya kita keringin dulu, baru kita bawa ke tempat prosesi selanjutnya, pengkafanan. Dan tadi lu bilang itu menurut syariat Islam berarti harus 3 lapis. Iya. Kalau kain kafannya. Jadi andai memadai 3 lapis. Oh, oke. Andai memadai. Iya. Jadi 3 lapis ini ya katakan memadai nih. 3 lapis, terus juga ada sorban, ada baju, ada celana dalam, ada kain sarung. Oke. Itu andai memadai. Dikasih kapas, ditutup, wangi-wangian. Andai tidak memadai, boleh 1 lembar kain kafan. 1 lembar pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, fleksibel lah sebenarnya. Iya. Cuma kalau ada ya nggak apa-apa gitu. Ya, katakan dalam keadaan darurat lah. Dalam keadaan darurat yang susah untuk kita jangkau kain kafan, ya kan? Jadi cuma ada 1 lembar nih, ya nggak apa-apa gitu. Oke, yaudah paling gue pengen nanya proses pemandian jenazah aja sih. Dan mungkin untuk penutup sebelum kita pamit, Bang Putra mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton? Ada pesan-pesan yang pengen disampaikan juga ke penonton, ada nggak? Nggak ada sih, itu aja. Ya cuman satu, tidak semua aib bisa kita ceritakan. Iya. Dan malam ini pun Bang Putra itu cerita, ya kita nggak sebut nama, nggak sebut ciri-cirinya, walaupun ya ada profesinya segala macam, tapi kita berusaha untuk menutupi agar bisa kalian jadikan pelajaran. Betul. Bukan untuk membuka aib jenazah. Ingat, itu baik-baik. Jangan tulis di kolom komentar lagi, ya. Yaudah, sekali lagi, thank you banget Bang Putra udah nyisin waktunya untuk Lentera Malam. Oke, paling malam ini cukup segini aja podcast bareng Bang Putra. Gua Adit dari Lentera Malam izin pamit. Bye.